Hai, saya sering berdebat dengan mama. Entah itu masalah sepele atau berat. Pertama, bermula ketika masa sekolah, Saya banyak mengikuti ekskul dan inisiatif berjualan, sehingga jarang sekali di rumah, tetapi saya sempatkan untuk membantu pekerjaan rumah. Saya selalu dibandingkan dengan teman, tetangga, bukan hanya satu atau dua orang, tapi lebih. orang tersebut dianggap paling sempurna dalam menjadi anak, penurut, sopan, berbakti, begitu kata mama. Suatu ketika mama mengadu ke papa, katanya saya tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Aduan tersebut sering saya dengar ketika papa pulang. Awalnya saya hanya diam saja jika dimarahi. Tapi beranjak lulus SMA, saya mulai beradu argumen. Kedua, saya lolos undangan PTN, tapi mama tidak setuju, katanya mahal. Buat apa kuliah? Saya sadar betul kuliah itu mahal. Untuk biaya bulanan saya freelance, orang tua cukup bantu SPP saja. Dan selalu setiap pembayaran SPP mama selalu marah, katanya tidak punya uang. Mending uangnya buat berangkat ke Jepang jadi TKW. Mama tidak pernah main selama saya kuliah meskipun jarak 4 jam. Mama tidak pernah tanya saya sudah makan atau belum. Selama saya kuliah, selalu mempermasalahkan uang, dan uang. Ketiga, ketika saya lulus, mendapat 2 tawaran kerja dengan gaji lumayan. Tapi mama nggak setuju. 6 bulan saya menganggur. Selama itu pun ocehan yang keluar dari mulut mama, ya kata menyesal menyekolahkan saya. Tiap hari pagi siang malam selalu menyindir saya dengan makian, kata-kata kasar, hewan dan lain-lain. Akhirnya saya mengajar sebagai guru honor SMK. Selama saya menjadi guru, lagi-lagi saya diacuhkan cacian kembali saya dapatkan. Saya mendapat gaji 500.000. Tapi mama ingin semua gaji saya, dia bilang tidak sebanding dengan biaya kuliah. Saya berulang kali pindah tempat bekerja untuk mendapatkan gaji lebih besar. Keempat, saya diterima kantor konstruksi sebagai karyawan kontrak di provinsi lain. Selama itu saya hanya ditelepon kapan gajian. Yang kelima, pandemi mengharuskan saya di rumah. Kantor tidak beroperasi, 1 tahun sudah saya menganggur. Cacian, kata-kata kasar, saya dengar setiap bangun pagi. Mama suka marah jika saya memasak menggunakan minyak. Di situ saya mulai stok makanan dan minuman sendiri ala kadarnya. Seringnya saya menahan lapar dan lebih banyak minum. Selama pandemi, fisik dan psikis saya lemah. Dimulai ketika Februari, saya jatuh sakit 3 hari karena stres. Maret, saya sakit 2 minggu tidak sengaja meminum desinfektan di opname 1 hari dengan biaya sendiri. Itu pun harus ngutang di RS. April saya sakit GERD akut, faktor utamanya itu stres yang berkepanjangan. Mei hingga sekarang saya didiagnosa endometriosis dan itu saya sakit sudah 13 tahun. Dan selama pandemi sakitnya lebih parah. Selama pandemi saya terus mencari pekerjaan. Di situ saya menghasilkan uang dari freelance meskipun tidak terlalu banyak. Tekanan, depresi, kecemasan, melakukan hal yang tidak wajar, berhalusinasi. Saya sering mengobrol sendiri, tertawa sendiri, menangis tiba-tiba, marah. Saya hilang fokus. Kemudian gangguan berbicara. Otak saya sulit merespon cepat. Lebih suka menyendiri di kamar, tapi semua itu saya pendam. Saya mendapat perawatan, hipnoterapi, dan obat tidur. Saya lelah berdebat. Saya sudah capek beradu argumen. Sudah 2 bulan saya hanya diam jika mama marah. Saya hanya mendengarkan. Saya juga tidak bercerita apapun mengenai sakit. Kemarin saya harus jujur dengan mama. Jika saya mengharuskan untuk pergi, maka saya akan pergi dan tidak akan kembali ke rumah. Jika saya dianggap anak durhaka, tidak apa-apa. Mungkin saya bukan anak yang baik, saya banyak introspeksi kesalahan saya. Dan selalu mendoakan mama papa selalu dalam kondisi sehat. Kalau bisa disimpulin dari cerita itu, Kalau menurutku sih kasihan si anak ini. Satu, orang tuanya itu kurang mendukung, mensupport dia lah dalam segala hal apapun. Mulai dari dia sekolah, saat lulus ingin melanjutkan kuliah, terus dia juga mau mencoba mulai bekerja. Orang tuanya tuh kurang support gitu loh ke dia. Dan menurutku itu sih hal yang membuat dia bisa sampai sakit. Menurut aku nggak manusiawi sih. Kalau dilihat-lihat dari kacamata umum, maksudnya kan dia berarti ngerawat dari kecil. Saya tega sih di kayak gituin gitu. Mungkin dari pertamanya tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, dari sisi mamanya ataupun dari sisi penulisnya. Dan mungkin dari komunikasi yang awalnya tidak baik dan tidak ada penyelesaiannya, maka karena itu tidak diselesaikan, lama-lama numpuk,
Jadinya timbulnya selalu berdebat aja dengan mama dan gak cocok. Lo ada yang pengen lo sampaikan gak ke orang yang udah berani nulis cerita tersebut di confession room? Lo hebat sih. Karena bisa aja ketika orang lain yang ada di posisi lo, bisa aja gak bisa ngelewatin itu, gak bisa kayak lo sekarang, dan lo harus bangga terhadap diri lo. Lo udah sejauh itu buat bertahan, buat diri lo sendiri meskipun lo gak dapet dukungan. Pertama-tama, aku ikut sedih atas semua yang sudah terjadi sama kamu. Dan terima kasih karena kamu sudah bertahan melewati berbagai hal yang pada dasarnya tidak mudah. Dalam kondisi seperti ini, pasti sulit banget untuk bisa bertahan dengan segala sesuatu yang mengganggu kamu. Bukan hanya dari aspek kehidupan kamu bersama dengan orang tua kamu, tapi bahkan dari aspek pekerjaan dan juga hal-hal lain di hidup kamu. Saran dariku, kamu mungkin bisa mulai berbicara atau berkomunikasi secara terbuka dengan ibu kamu. Katakan sejujur-jujurnya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Bicaralah secara tenang, tanpa emosi, sebagai dua orang dewasa yang sama-sama mencari solusi. Apa yang salah di kamu, apa yang salah di ibu kamu. Tapi jika memang hal itu tidak bisa dilakukan, atau tidak memungkinkan untuk dilakukan, aku sarankan kamu untuk menemui profesional, baik psikolog ataupun psikiater. Karena sudah saatnya kamu mendapatkan bantuan yang lebih profesional. Sudah saatnya kamu mencari bantuan untuk mengatasi permasalahan kamu. Karena biar bagaimanapun, hidup kamu akan berjalan terus. Kamu punya hari esok, lusa, dan seterusnya yang harus kamu hadapi. Kamu berdiri atas kaki kamu sendiri, kamu yang paling bertanggung jawab atas diri kamu. Maka kamulah yang punya pilihan. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang paling bisa kamu lakukan paling utama adalah bertahan dan berjuang. Cari berbagai macam cara agar kamu bisa bertahan dan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Jika memang berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tua kamu tidak cukup menyelesaikan masalah, maka berjuang dan bertahan sebagai diri kamu sendiri adalah hal yang harus kamu lakukan. Salah satunya adalah mencari bantuan profesional. Semangat ya!